Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Silvani dengan NIM 23017002 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik novel Partikel karya Dewi Lestari dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis partikel tersebut. Karya Dewi Lestari adalah novel seri keempat dari sekuel Supernova yang menceritakan tentang perjalanan hidup dari seorang tokoh bernama Zarah Amala. Kisah Zarah berawal dari sebuah desa kecil yang berada di pinggir kota Bogor. Zarah kecil diceritakan sebagai sosok gadis yang sangat dekat dengan ayahnya, yaitu Firas. Firas adalah seorang dosen di salah satu institut perguruan tinggi yang ada di kota Bogor. Meskipun ayahnya adalah seorang dosen, tetapi sejak Zarah kecil ia tidak pernah menempuh pendidikan formal seperti anak-anak lainnya. Ia hanya mendapatkan pelajaran dari ayahnya. Karena hal inilah, Firas pun mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Di balik hubungan Zarah dengan ayahnya, ada sebuah misteri antara hubungan Firas dengan sebuah tempat angker yang ada di desanya dan ditakuti oleh warga desa. Lalu keluarga Firas mendapatkan tragedi demi tragedi yang membuat Firas harus membawa Zarah ke sebuah pelarian panjang. Pada tahun 2003 di Bolivia, Zarah malah mendapatkan undangan dari teman-temannya, yaitu Paul Dali dan Zachary Zack Nolan, untuk bergabung dalam Breath to Borneo, yaitu sebuah program konservasi orangutan yang berada di Kalimantan dan dibintangi oleh Brad Pitt. Akan tetapi, Zarah menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena ia enggan kembali ke Indonesia. Meskipun dengan mengikuti program tersebut dan kembali ke Indonesia, Zarah kemungkinan akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, cerita kemudian beralih ke masa kecil Zarah, yaitu pada sekitar tahun 1976. Ketika Zarah kecil, ia tinggal di sebuah rumah kecil yang berada di dekat Kampung Batu Luhur, yaitu sebuah kampung yang tidak jauh dari kota Bogor. Ibu Zarah bernama Aisyah, berasal dari keluarga keturunan Arab Tamansyur di kampung tersebut. Ia kemudian menikah dengan kakak tirinya bernama Firas. Firas adalah seorang laki-laki asli Indonesia memiliki pemikiran berbeda dengan para koleganya, sebab ia membenci pendidikan yang terstruktur. Meskipun ia sebenarnya mengajar sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor, Firas bersikeras untuk tidak memberikan pendidikan formal pada putrinya, yaitu Zarah. Firas adalah seorang ahli ilmu jamur fanatik dan menganggap fungsi sebagai sebuah organisasi yang paling bertanggung jawab atas keseluruhan kehidupan di bumi. Di sisi lainnya, Batu Luhur memiliki sebuah takhayul tentang bukit dengan pohon lebat bernama Bukit Jambul. Karena suatu takhayul, masyarakat dilarang untuk pergi ke bukit tersebut. Namun Firas tetap mengunjungi bukit tersebut dan ia mulai memiliki dunianya sendiri. Ketika adik Zarah lahir, ia terkena Harlequin ichthyosis yang akhirnya merenggut nyawa sang adik. Karena hal tersebut, warga kampung pun mulai menyalahkan Firas karena ia menjadi orang sesat dan melantarkan keluarganya. Selanjutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema dalam novel Partikel ini adalah tentang pertualangan seorang anak perempuan yang bernama Zarah untuk mencari ayahnya dengan menjelajahi dunia, berbekal dari 5 jurnal milik ayahnya dan melibatkan diri sebagai fotografer. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Zarah. Tokoh Zarah dalam novel ini memiliki watak sebagai perempuan yang sangat mandiri, pantang menyerah, pintar, setia kawan, peduli, rajin, pemberani, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang kedua, Firas. Firas adalah ayah Zarah. Firas memiliki karakter penyayang, pintar, baik, sangat
berobsesi terhadap fungsi, ambisius, pencipta alam, dan berdedikasi tinggi. Yang ketiga, Aisyah. Aisyah adalah ibu Zarah. Aisyah memiliki karakter yang baik, penyayang, cantik, tegas, dan perhatian. Yang keempat, Hara. Hara adalah adik dari tokoh Zarah. Hara memiliki karakter tegar patuh, penyayang, pintar, dan bersifat dewasa. Yang kelima, Abah. Abah adalah kakek Zarah. Abah memiliki karakter baik, tegas, religius, dihormati, dan mau mengabdi. Abah merupakan ayah kandung dari tokoh Aisyah dan ayah angkat dari tokoh Firas. Yang keenam, Umi. Umi adalah nenek Zarah. Umi juga merupakan ibu kandung dari tokoh Aisyah dan ibu angkat dari tokoh Firas. Umi memiliki karakter religius. Yang ketujuh, Koso. Koso adalah teman Zarah yang mempunyai penyakit disleksia. Ia sangat pandai dalam olahraga, baik dan pengkhianat, karena Koso menyakiti hati sahabatnya sendiri, yaitu Zarah. Ia berselingkuh dengan pacarnya Zarah. Yang kedelapan, Pak Kas. Pak Kas memiliki karakter yang baik, perhatian, suka menolong, dan seorang fotografer. Ia juga merupakan pendengar yang baik. Yang kesembilan, Asep. Asep memiliki rambut kribo dan berbadan kurus. Karakternya baik dan suka membantu. Yang kesepuluh, Strom. Strom adalah pacar Zarah. Ia memiliki karakter yang baik, romantis, berkarisma, dan juga pengkhianat. Ia sebagai pengkhianat karena Strom berselingkuh dengan Koso, sahabat Zarah. Yang ke-11, Paul. Paul merupakan tokoh yang berprofesi sebagai seorang fotografer. Paul memiliki karakter yang baik, perhatian, penyayang, peduli, dan ramah. Yang ke-12, Zak. Zak adalah teman Zarah. Ia memiliki karakter yang baik dan ceria. Yang ke-13, Gary Anderson. Gary Anderson merupakan teman Paul yang juga berprofesi sebagai seorang fotografer. Gary memiliki karakter yang rapi dan penakut. Yang ke-14, Ibu Inga. Ibu Inga memiliki karakter yang baik, pintar, penyayang, ramah, dan sangat perhatian. Yang ke-15 adalah Pak Simon. Pak Simon memiliki karakter yang baik, sangat ramah, tegas, dan ia juga kaya, bijaksana. Pak Simon adalah teman ayah dari tokoh Zarah. Selanjutnya, Hauki. Hauki memiliki karakter yang baik, rela berkorban, dan peduli. Hauki adalah orang yang membantu Zarah untuk masuk ke dimensi lain untuk mencari ayahnya. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Yang pertama, latar terbagi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama pada novel ini yaitu di Bolivia. Seperti kutipan tersebut, lebih baik aku tenggelam di sini. Madidi, Taman Nasional Bolivia seluas 19.000 km persegi. Selanjutnya di Bogor. Seperti kutipan tersebut, kami tinggal di kota Bogor, dekat sebuah kampung kecil bernama Batu Lohor. Selanjutnya Bukit Jambul. Seperti kutipan tersebut, perjalanan ke puncak Bukit Jambul adalah ujian terbesar dari ayah di sepanjang 12 tahun hidupku. Selanjutnya Batu Luhur. Seperti kutipan tersebut, seiring waktu, Abah menjadi tokoh agama sekaligus tokoh ekonomi di Batu Luhur. Selanjutnya Rumah Abah. Seperti kutipan tersebut, rumah Abah telah digeledah polisi. Selanjutnya di Saung. Seperti kutipan tersebut, seolah mafhum atas apa yang terjadi. Mereka membiarkanku menggelar sleeping bag di saung ladang ayah tanpa bertanya. Peralatan berkemahku teronggok di sana setiap hari tak terganggu. Selanjutnya Tanjung Harapan. Seperti kutipan tersebut, Tanjung Harapan bar persinggahan pertama.
Latar tempat selanjutnya Tanjung Puting. Seperti kutipan tersebut, hutan di Tanjung Puting termasuk hutan kerangas yang memiliki selapis tipis saja tanah puncak yang subur. Selanjutnya hutan Kalimantan. Seperti kutipan tersebut, hutan Kalimantan pun memiliki beruang madu. Selanjutnya London. Seperti kutipan tersebut, kupikir semua ini cukup untuk menghadapi dingin London. Selanjutnya apartemen Storm. Seperti kutipan tersebut, dengan sopan dan manis Storm singgah ke apartemennya. Storm tinggal di apartemen Karen bermodel loft dengan interior gaya industrial. Latar tempat yang terakhir yaitu Weston. Seperti kutipan tersebut, bangunan secara yang tadinya diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan dan salah satu ningrat kerajaan Inggris. Kemudian latar waktu pada novel ini yang pertama yaitu pada pagi hari. Seperti kutipan tersebut, esok paginya setelah kematian adik, rumah kami pun menjadi rumah duka. Yang kedua, pada sore hari, sekitar pukul 6 sore, terdengar bunyi klakson 2 kali, dan sebuah kesibukan dimulai. Yang ketiga, pada malam hari. Malam hari, ayah mengantarkanku dengan cerita pengantar tidurnya. Latar yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana yang pertama pada novel ini yaitu panik. Seperti kutipan tersebut, panik, ayah merampas jamur itu dari tanganku. Yang kedua, suasana berduka. Esok paginya setelah kelahiran adik, rumah kami berubah menjadi rumah duka. Selanjutnya, suasana marah. Ayah membanting pintu dengan begitu kerasnya. Selanjutnya, suasana menegangkan. Seperti kutipan tersebut, ketegangan antara ayah dan kakek nenekku makin kentara. Selanjutnya, suasana sunyi. Seperti kutipan tersebut, kami bertiga makan malam dalam kesunyian. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada alur. Alur dari novel ini menggunakan alur maju mundur atau alur campuran, yang dimana pada awal cerita dimulai pada tahun 2003 ketika Zara berada di Bolivia, kemudian kembali menceritakan mengenai keluarganya dan konflik yang terjadi di dalam keluarganya mulai tahun 1979 dan kembali lagi ke tahun 2003. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Dalam novel ini menggunakan 2 sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang orang pertama, karena Zara atau aku menceritakan pengalamannya sendiri. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu. Pengarang tahu segala yang terjadi pada setiap tokoh. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang adalah gaya bahasa sehari-hari. Namun, dalam percakapan ada juga menggunakan bahasa Inggris serta adanya bahasa-bahasa ilmiah dalam biologi dan fisika. Dalam gaya bahasanya, penulisan juga menggunakan majas personifikasi dan majas asosiasi. Amanat yang bisa kita sampaikan setelah menganalisis novel tersebut yang pertama adalah hadapi dan jalanilah hidup ini dengan penuh kesabaran dan pantang menyerah, karena setiap jalan kehidupan seseorang tidak selalu indah dan kadang sulit ditebak. Yang kedua, jangan suka memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, cintai dan hargailah alam sebagaimana alam melindungi kita. Yang keempat, jadilah pribadi yang beragama. Yang kelima, jadilah orang yang setia kawan, penolong, dan pantang menyerah. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu biografi pengarang. Dewi Lestari Simangunsong, yang lebih dikenal dengan nama Pena D. Lestari, adalah seorang penulis, penyanyi, dan pencipta lagu Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Januari 1976 di Bandung, Jawa Barat.
D mengawali karirnya di dunia musik sebagai anggota grup vokal trio RSD atau Rida Sita Dewi yang populer di era tahun 1990-an. Namun, namanya semakin melambung berkat karyanya di dunia sastra. D memulai debutnya sebagai penulis dengan novelnya yaitu Supernova, Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh yang diterbitkan pada tahun 2001. Buku ini mendapat sambutan hangat dan mengukuhkan D sebagai salah satu penulis kontemporer terkemuka di Indonesia. Selain Supernova, D juga telah menulis beberapa novel lainnya seperti Perahu Kertas, Madre, Filosofi Kopi, dan Partikel. Karyanya sering kali menggabungkan elemen fiksi ilmiah, spiritualitas, dan filsafat yang membuatnya berbeda dari kebanyakan penulis Indonesia lainnya. D juga dikenal dengan gaya penulisannya yang mendalam dan puitis, yang menarik pembaca dari berbagai kalangan. Tidak hanya sukses di dunia sastra, D juga terus berkarya di bidang musik. Ia telah merilis beberapa album solo dan menciptakan berbagai lagu hits. Karya-karya D sering kali mengundang pesan-pesan mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pencarian jati diri. D Lestari juga dikenal aktif dalam berbagai kegiatan literasi dan sering menjadi pembicara dalam seminar-seminar penulis. D juga menikah dengan seorang pria yang bernama Reza Gunawan, yaitu seorang praktisi penyembuhan holistik, dan mereka dikaruniai seorang anak. D Lestari merupakan sosok yang multifasat dengan kontribusi signifikan baik di dunia sastra maupun musik Indonesia. Ekstrinsik yang selanjutnya yaitu nilai-nilai. Nilai yang ada dalam novel ini yang pertama nilai pendidikan. Merupakan nilai manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Seperti nilai-nilai yang ada dalam novel Partikel ini, misalnya setia kawan. Hal ini terlihat saat Zarah mau mengulang di kelas 2 SMA demi sahabatnya Koso. Koso tidak naik kelas karena ia mengidap penyakit disleksia, yaitu tidak bisa mengingat kalimat-kalimat yang panjang. Seperti kutipan tersebut, saya mau mengulang kelas 2, saya mau membantu Koso Lukhu belajar, Bu. Selanjutnya nilai agama. Sudut pandang yang mengikat manusia dengan pencipta alam semesta dan seisinya. Ikatan antara manusia dengan sang pencipta banyak diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya percaya dan yakin pada kekuasaannya. Seperti nilai-nilai yang ada dalam novel Partikel ini, misalnya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Partikel ini, nilai keagamaan yang terkandung adalah ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya Tuhan, semua semesta dan isinya tidak akan ada. Seperti kutipan tersebut, muka Abah merah padan. Ia benar-benar marah. Hari ini kamu benar-benar mencoreng nama Abah. Abah sangat malu punya cucu yang sangat kafir, tukasnya. Yang kedua, seperti nilai menghormati ibu. Ibu adalah seorang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Seperti kutipan tersebut, Riku aku membungkuk meraih telapak tangannya dan menyentuhkannya ke dahiku, sebagaimana yang selalu kulakukan tiap kali berangkat dan pulang ke rumah ini. Selanjutnya nilai yang terakhir yaitu nilai sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku tahu sikap yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Manusia hidup di dunia ini tidak bisa sendiri. Kita butuh bersosialisasi. Nilai sosial tidak hanya ditunjukkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita haruslah menjaga dan bersosialisasi dengan seluruhnya. Sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.